Oke. Assalamualaikum adik-adik, perkenalkan nama kakak Nurdalida Aulia, kakak dari Poltekkes Kemenkes Pontianak. Kakak di sini akan menjelaskan tentang penyalahgunaan narkoba. Narkotika menurut undang-undang adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan menimbulkan ketergantungan. Psikotropika yaitu zat atau obat baik alami maupun sintesis, bukan narkotik, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf dan menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku. Narkoba dan gejalanya. Terdapat 3 jenis narkoba. Yang pertama, opium. Gejala yang ditimbulkan dari opium yang pertama, perasaan tenang dan bahagia, acuh tak acuh, malas bergerak, ngantuk, rasa mual, bicara cadel, pupil mata mengecil. Yang kedua, ganja. Ganja yang ditimbulkan dari penggunaan ganja antara lain rasa senang dan bahagia, santai dan lemah, acuh tak acuh, mata memerah, nafsu makan meningkat, mulut kering, pengendalian diri dan konsentrasi berkurang, serta depresi. Yang ketiga, amfetamin. Gejala yang ditimbulkan yang pertama, kewaspadaan meningkat, bergairah, rasa senang, pupil mata melebar, denyut nadi dan takaran darah meningkat, susah tidur, dan hilang nafsu makan. Selanjutnya, faktor-faktor penyalahgunaan narkoba. Yang pertama, faktor penyebabnya. Yang pertama, berat badannya akan turun secara drastis, matanya akan terlihat cekung dan merah, muka pucat, bibirnya menjadi kehitam-hitaman, tangannya dipenuhi bintik-bintik merah, buang air besar atau kecil kurang lancar, dan sembelit atau sakit perut tanpa alasan yang jelas. Yang kedua, faktor yang mendorong. Yang pertama, pengendalian diri yang lemah, kondisi kehidupan keluarga, temperamen sulit, mengalami gangguan perilaku, suka menyendiri, prestasi sekolah yang rendah, tidak diterima di kelompok, berteman dengan pemakaian, dan mengenal narkoba di usia dini. Selanjutnya, dampak-dampak narkoba terhadap perilaku. Yang pertama, malas. Yang kedua, sering melupakan tanggung jawab, jarang mengerjakan tugas-tugas rutinnya, menunjukkan sikap tidak peduli, menjauh dari keluarga, mencuri uang di rumah, sekolah, ataupun tempat pekerjaan, menggadaikan barang-barang berharga di rumah, sering menyendiri, menghabiskan waktu di tempat-tempat sepi seperti kamar, kloset, gudang, atau kamar mandi, takut akan air, batuk dan pilek berkepanjangan, sikap manipulatif, sering berbohong dan ingkar janji, sering menguap, mengeluarkan keringat berlebih, sering mengalami mimpi buruk, mengalami nyeri kepala, dan mengalami nyilu di sendi-sendi tubuh. Dan selanjutnya, ini adalah cara pencegahan penyalahgunaan narkoba. Yang pertama, pelatihan keterampilan. Yang kedua, kegiatan alternatif untuk mengisi waktu luang seperti kegiatan olahraga, kesenian, dan lain-lain. Yang ketiga, menciptakan rumah yang sehat, serasi, harmonis, cinta, kasih sayang, dan komunikasi terbuka. Keempat, mengasuh dan mendidik anak yang baik. Kelima, menjadi contoh yang baik. Keenam, menjadi pengawas yang baik. Ketujuh, mengikut sertakan dalam pengawasan narkoba dan pelaksanaan undang-undang. Dan kedelapan, mengadakan penyuluhan, kampanye pencegahan penyalahgunaan narkoba. Kesembilan, merujuk korban narkoba ke tempat pengobatan. Kesepuluh, merencanakan, melaksanakan, dan mengkoordinir program-program pencegahan penyalahgunaan narkoba. Sekian yang dapat kakak sampaikan. Kakak berharap semoga adik-adik dapat memahami dan tidak terjerumus dalam penyalahgunaan narkoba. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.